Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Tafsir Maudhu'i yang beranggotakan Aninda Lutfia, Aulia Rahmah, Salahuddin Alayubi, dan Haidar Al-Fikri. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wahyu dan kitab suci. Sumber wahyu dalam bentuk teks agama, baik berupa Al-Quran maupun hadis, telah berhenti turun sepeninggalan Rasulullah SAW. Sementara itu, realitas masyarakat terus berkembang, seiring dengan perkembangan zaman. Kajian mengenai Al-Quran tidak hanya dilakukan oleh umat muslim, tapi juga oleh kalangan non-muslim. Terlepas dari berbagai macam corak dan pendekatan yang dilakukan oleh para ilmuwan, baik muslim atau non-muslim terhadap Al-Quran, menunjukkan bahwa peradaban Islam adalah bersumber dari peradaban teks. Dalam perkembangannya, Al-Quran mengalami proses historisasi sehingga nilai-nilai universalitas dan inklusivitas Al-Quran lambat laun tergeser dan berubah menjadi sebuah teks tertutup dan eksklusif. Untuk mengakses universalitas akan nilai-nilai Al-Quran sebagai wahyu yang terfirman diperlukan keterbukaan dalam pembacaan Al-Quran dengan pemaknaan Al-Quran yang hidup, progresif, mengalir sesuai dengan konteks dan situasional kondisinya. Yang pertama yaitu definisi wahyu Al-Quran. Islam dalam bentuk dasarnya adalah wahyu Allah yang merupakan sesuatu yang nirbahasa. Wahyu dalam bentuk asalnya ditempatkan dalam sebuah blueprint yang disebut dengan Lauh Al-Mahfuz. Dari sana, ia memancarkan dirinya melalui tanda-tanda atau ayat yang terdapat dalam seluruh ciptaan Allah. Wahyu di samping berbentuk tanda-tanda atau ayat yang nirbahasa, wahyu juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda atau ayat yang difirmankan. Secara etimologi, wahyu adalah masdar atau infinitif yang memiliki pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Makna al-qotan, wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditunjukkan kepada orang tertentu tanpa diketahui orang lain. Namun, terkadang juga bermaksud al-muha, yaitu pengertian isim maf'ul, maknanya yang diwahyukan. Dalam Al-Quran, wahyu diulang sebanyak 78 kali, yaitu dalam bentuk kata benda atau isim sebanyak 6 kali, dan dalam bentuk kata kerja atau fa'il sebanyak 72 kali. Dari beberapa yang disebutkan dalam Al-Quran, istilah wahyu digunakan untuk, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 7, ilmu sebagai bawaan dasar manusia, sebagaimana wahyu terhadap ibu Nabi Musa. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 68. Ilham merupakan naluri atau insting pada binatang, sebagaimana wahyu pada lebah. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 11. Isyarat yang cepat, sebagaimana isyarat yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Lalu terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 112, bisikan dan tipu daya setan sebagaimana bisikan setan kepada manusia. Dan yang terakhir terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 12, penyampaian informasi sebagaimana yang Allah sampaikan kepada para malaikat. Pendefinisian wahyu secara terminologis menurut Az-Zarqani bahwa wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu. Namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Wahyu Allah kepada para nabinya secara syar'i mereka definisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Definisi ini menggunakan pengertian maf'ul, yaitu al-muha yang artinya diwahyukan. Wahyu secara bahasa diartikan sebagai isyarat yang cepat. Bisa juga diartikan sesuatu yang diturunkan, disingkapkan, atau diumumkan. Wahyu merupakan pencerahan, sebuah bukti atas realitas, dan sebuah penegasan kebenaran. Wahyu juga dipahami sebagai sesuatu yang dibisikkan ke dalam sukma yang diilhamkan dan merupakan isyarat yang cepat yang lebih mirip pada sesuatu yang dirahasiakan daripada dilahirkan. Sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dada para nabinya.
Wahyu merupakan kebenaran yang langsung disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya untuk disampaikan kepada para umatnya. Menurut Syahrur, dalam Al-Quran wa Alkitab, tanda-tanda Tuhan yang ditangkap secara universal, itulah yang disebut dengan ayat-ayat mukamat. Sedangkan tanda-tanda yang dibaca secara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan kemampuan nalar manusia, disebut juga dengan ayat mutasyabihat. Evolusi makna wahyu dan kitab suci. Menurut Abu Zaid bahwa proses pewahyuhan atau wahyu Zaid tidak lain adalah sebuah tindakan komunikasi yang secara natural terdiri dari pembicara yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penerima yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai kode komunikasi yakni bahasa Arab sebagai perantara yakni ruh suci dari malaikat Jibril. Menurut Aksin Wijaya, proses penyampaian pesan Tuhan kepada Muhammad secara linguistik berjalan menuju dua arah. Tuhan sebagai pihak yang aktif menyampaikan yang disebut komunikator, sedangkan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai pihak yang pasif menerima pesan yang disampaikan Tuhan yang disebut komunikan. Dalam gagasannya, Aksin menerangkan bahwa wahyu adalah kalam Tuhan tanpa lafaz, sementara menurut Hamka bahwa dua potensi Tuhan dan manusia yang mempunyai sifat lahut dan nasut, keduanya kemungkinan dapat bertemu langsung. Paralel Tuhan dapat dipahami dengan dua bentuk. Yang pertama, media yang digunakan bentuk isyarat atau ilham. Yang kedua, media yang digunakan menggunakan sistem bahasa verbal. Bagaimana role Al-Amin, malaikat Jibril dalam penyampaian pesan Tuhan ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW sendiri mampu menangkapnya langsung tanpa perantara. Menurut Aksin, penggunaan perantara Jibril dalam mengomunikasikan pesan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berada dalam kondisi yang tidak mampu untuk melakukan hubungan langsung dengan Tuhan. Yang kedua, malaikat Jibril sebagai simbol yang digunakan Nabi Muhammad SAW bagi manusia agar mereka dapat menerima pesan gaib tersebut. Penyebutan malaikat Jibril sebagai simbol bukan berarti malaikat Jibril tidak memiliki wujud secara esensial. Sebelum wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, konsep wahyu telah ada di dalam budaya masyarakat Arab pada masa itu. Proses naturalisasi sejalan dengan bagaimana proses penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran Az-Zarkashi menjelaskan bahwa Al-Quran turun melalui tiga cara. Yang pertama, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Al-Quran turun sekaligus pada malam yang ditentukan Lailatul Qadar. Yang kedua, setiap tahun pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar hanyalah malam perdana bagi etapa yang diturunkannya Al-Quran. Sementara itu, dalam Manahil Al-Irfan Az-Zarkani memandang pewahyuan Al-Quran terjadi melalui tiga fase. Fase pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Fase kedua, Al-Quran lantas diturunkan ke langit dunia pada malam yang ditentukan Lailatul Qadar. Fase yang terakhir, Jibril membawa turun Al-Quran dan dihembuskan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. 3. Wahyu dan kitab suci sebagai korpus resmi tertutup. Al-Quran sebagai wahyu terfirman disampaikan secara lisan sesuai dengan tuntutan konteks situasional di mana ia diturunkan. Ada 3 situasi yang mendorong terjadinya peristiwa pewahyuan secara lisan, yaitu yang pertama, adanya pertanyaan tentang sebuah masalah. Yang kedua, problematika sosial budaya yang harus dicarikan solusinya. Yang ketiga, misi kenabian untuk merombak budaya suatu umat. Pesan Tuhan yang awalnya berbentuk oral dibukukan ke dalam mushaf Utsmani dalam bahasa Arkaun disebut dengan istilah korpus resmi yang tertutup. Implikasi dari pengkodifikasian Al-Quran menjadi mushaf tertutup memunculkan yang pertama, wacana Al-Quran yang awalnya diucapkan dan digunakan sebagai wacana lisan kini menjadi sebuah teks. Transformasi ini akan membawa sejumlah perubahan radikal yang mesti diperhitungkan ilmu linguistik dan semiotika. Yang kedua, karakter sakral dari teks tersebut diperluas pada kitab sebagai wadah material dan alat bagi wahyu. Yang ketiga, kitab tersebut sebagai sebuah instrumen kultural
akan menjadi dasar bagi perubahan fundamental lainnya dalam masyarakat kitab, yaitu meningkatnya peran dan akhirnya lahirnya dominasi budaya terpelajar tertulis atas budaya rakyat lisan. Keberadaan pesan Tuhan mengalami proses yang bervariasi. Yang pertama, pesan Tuhan sebagai wahyu. Ketika pesan itu masih berada dalam parole Tuhan atau dalam bahasa sebagian ulama ketika dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, pesan Tuhan disebut sebagai Al-Quran, yakni ketika wahyu Tuhan dibahasakan ke dalam bahasa manusia. Sebagaimana pada proses penyampaian wahyu dari Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Quraisy dengan menggunakan bahasa Arab. Ketiga, pesan Tuhan yang semula dalam bahasa sistem oral bahasa Arab diwujudkan ke dalam bentuk bahasa tulisan yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Selanjutnya, keberagaman dan moderat berbasis wahyu dan kitab suci. Model pembacaan Al-Quran dilakukan dengan mengacu pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama, teks Al-Quran sebagai sebuah kesatuan tema. Yang kedua, konteks historis, yaitu konteks situasional melingkupi peristiwa pewahyuan, peristiwa penafsiran masa Nabi, dan masa-masa generasi sebelumnya sebagai sumber inspirasi penafsiran. Yang ketiga, konteks pembacaan, yaitu situasi kondisi pada saat Al-Quran dibaca dan ditafsirkan kembali oleh seorang penafsir dengan mengacu pada berbagai pendekatan dan problematika kehidupan kontemporer. Melalui model bacaan seperti itu, maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografi, sosial budaya, dan spirit zaman di mana ia ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar belakang sosial budaya dan geografi. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Begitu pula sebaliknya, orang yang terbiasa bergelut dengan kajian-kajian teologis akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin atau dogma. Contoh lain, misalnya seseorang yang besar dalam kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa. Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Inilah yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal. Al-Quran baina dafatai al-mushaf la yantik wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Artinya, Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Tuntutan modernitas dan globalisasi menuntut model pemahaman agama yang saintifik. Umat Islam dan tradisinya akan sulit berkembang apabila hanya terkutat pada kajian-kajian Islam klasik yang cenderung tekstual dan tertutup. Di sisi lain, Islam yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Ini disebut dengan kearifan lokal. Perdebatan tentang Islam otentik yang lebih orisinil atau lebih benar nampaknya tidak dapat diterima karena tolak ukur otentitas dan orisinalitas Islam sendiri tidak ada. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa Islam yang otentik dan orisinal adalah Islam yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita katakan bahwa banyak hal-hal yang dilakukan sahabat dan generasi setelah mereka yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dalam keduanya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya, pembukuan Al-Quran oleh Utsman, pelaksanaan sholat tarawih berjamaah, pembayaran jizyah per kepala, peniadaan jatah zakat bagi orang-orang mu'alaf pada masa Umar, merupakan sedikit contoh yang menunjukkan bahwa sahabat pun tidak sepenuhnya setia dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di masa klasik, pembagian Dar Islam dan Dar Al-Harb atau Al-Kufr tentunya sangat tepat dan sesuai dengan kondisi di mana dunia masih dipenuhi dengan konflik antara umat Islam dengan pemeluk-pemeluk agama lain di bagian dunia yang lain. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan nih bahwa kesesuaian dan ketepatan dalam ekspresi beragama ditentukan oleh konteks budaya, geografis, dan historis. Perbedaan-perbedaan ekspresi tersebut semakin memperkaya corak dan model keberagaman di internal umat Islam itu sendiri, dan beragamnya corak serta model keberagaman umat Islam ini semakin memperkaya khazanah budaya Islam.
Di samping semakin memperkokoh rahmatan alaminnya Islam. Justru karena Islam menerima berbagai perbedaan ekspresi, ia mampu menebarkan kasih sayang di tengah kehidupan umat manusia. Karena dengan menghargai perbedaan, maka manusia menjadi semakin terbuka, semakin saling percaya, saling berbagi, dan saling tolong-menolong untuk mencapai kemaslahatan bersama. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang wahyu dan kitab suci. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih.